شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Kitabul Umur Al-Manhi Anha. Kitab tentang, jadi ini kitab ya, bukan bab. Kitab lebih besar dari bab. Dan kitab ini ada di Kitab Riyadhus Shalihin gitu. Sama dengan Sahih Bukhari kan terdiri beberapa kitab. Ada Kitabul Buyu, ada Kitabus Shalah, ada Kitab Bada'il Wahyi, dan seterusnya. Dan kita sampai kepada kitab perkara-perkara yang dilarang. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa yang terlarang itu bukan hanya berdasarkan fi'il nahi, bukan hanya berdasarkan fi'il nahi, jangan marah, la taqtu. Ini kan jelas larangannya fi'il nahi, fi'il larangan, lanya la nahi. Nah, ada kalanya memakai kias aulawiyah, seperti Allah melarang berzina tidak dengan fi'il nahi. La tasdi misalnya, jangan kalian berzina, tidak ada. Tapi wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Bukan jangan kalian berzina dengan kaidah kias. Sebagaimana perintah, sebagaimana perintah. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu itu belum tentu wajib ya. Ada yang mubah, hukum asal memang wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib ditaati. Tapi bisa keluar. Apa misalnya menjadi mubah? Apabila perintah tersebut didahului oleh larangan. Wa idza halaltum fastadu misalnya. Jika kalian sudah tahallul, berburulah. Apakah wajib berburu padahal itu fi'il amr? Tentu tidak. Tidak ada satupun ulama yang memahami siapa yang sudah tahallul dari umrah atau dari haji dia wajib berburu. Dalilnya kan jelas, wa idza halaltum fastadu. Jika kalian sudah tahallul, berburulah. Kenapa berburu menjadi tidak wajib padahal diperintah? Jawabnya jadi karena sebelum perintah berburu diawali dengan larangan berburu, larangan mencukur rambut, memotong kuku, memakai wewangian, menutup wajah bagi perempuan, menutup kepala bagi laki-laki, dan seterusnya. Nah, setelah larangan itu lalu diperintahkan, jika kalian
tahalul, berburulah, maka berburu menjadi tidak wajib. Wa idza tabayatum fa ashhidu. Ini tidak wajib juga, sekedar mustahab. Apabila kalian berjual beli, saksikanlah. Kalau pakai hukum asal, wajib, bukan perintah di situ. Jika kalian berjual beli, kau saksikan, harus ada yang menjadi saksi. Kenapa para ulama tidak menyimpulkan ini perintah wajib? Karena terjadi pada diri Nabi, terjadi pada diri sahabat, banyak dari mereka yang berjual beli tanpa saksi. Oleh karena itu, jual beli dengan saksi tidak wajib, afdaliyah saja. Seandainya jual beli wajib dengan saksi, betapa beratnya kita hari ini. Kita tidak boleh jual beli hanya berdua, harus ada saksi. Ini berat. Dan sekali lagi, Rasul dan para sahabat sudah mencontohkan jual beli tanpa saksi. Itulah perintah fi'il amr, perintah. Tapi ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, bahkan ada yang apa? Bahkan ada yang haram. Perintah tapi haram dilaksanakan. Masih ingat? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Ketika Allah menyuruh kita kufur, apa boleh kita taati? Tentu tidak boleh. Inilah para ulama membagi beberapa perintah dan larangan. Ya, kita masuk ke bab. Kalau tadi kita masuk ke bab. Bab yang tidak diawali dari bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya, tapi dilanjutkan dari bab sebelumnya. Maka setelah kitab larangan ini, kitab ke-17 dilanjutkan dengan bab ke-254, bukan bab 1, bab ke-254. Apa? Tahrimul ghibati wal amru bihifdzil lisan. Bab tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Ada dua di sini. Ghibah dan menjaga lisan. Larangan dan perintah. Larangan ghibah dan perintah menjaga lisan. Dengan ini kita tahu bahwa ghibah itu tidak mungkin di dalam hati. Ketika kita mengatakan ini orang kurang ajar, ini orang gak tahu diuntung, ini orang gak punya malu, ini orang tidak tahu berterima kasih, ini orang membunuh kejelekan, kita ucapkan, tapi dalam hati ghibah bukan. Boleh. Hati kita tidak bisa menguasai hati kita. Yang kita bisa menguasai adalah lisan kita. Maka jika hati kita sumpah serapah, mencaci, memaki, ingat membicarakan keburukan, tidak masalah. Selagi itu hati. Yang haram adalah ketika kita ucapkan. Dan ada yang benar tentunya. Ada yang benar. Kalau tidak ada yang dengar, kita sendiri ngomong, insya Allah bukan ghibah.
Maka kalau terpaksa gibah, udah gak tahan, gatal mulut, ya masuk kamar sendiri, kunci pintu. Dasar dia gak tahu itu begini ya. Kalau udah gak tahan, daripada ada yang dengar dosa. Kalau gak ada yang dengar, gibah itu ada yang dengar gitu. Kalau gak ada yang dengar, ya sama dengan gak ada mati. Tentu itu bukan yang terbaik, tapi setidaknya daripada nyari orang, kan kita gitu, nyari orang, nyari temen, bahkan sampai nelpon datang ke rumah cuman untuk diajak gibah. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada kenikmatan, ada kelezatan. Ketika kita gibah itu membicarakan keburukan orang lain, apalagi musuh kita, atasan kita, pemimpin kita, ada kenikmatan. Siapa yang bikin nikmat? Siapa lagi? Kalau bukan iblis, setan. Siapa lagi? Iblis yang membuat kita nikmat, lezat ketika kita membicarakan saudara kita, wabil khusus musuh kita, saingan kita. Ittafaqa ahlul ilmi ala tahrimil ghibah. Sepakat seluruh ahli ilmu, para ulama, bahwa ghibah itu tak ada satupun yang menyelisihi. Mau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah sama dengan ahlu sunnah. Ghibah ya. Bahkan ahlu sunnah kadang dicela. Gibah nih. Ini gibah nih, Imam Ahmad sedang gibah nih. Memang iya, tapi haram. Karena untuk apa? Untuk memelihara agama Allah. Wabil khusus sabda-sabda Nabi. Jangan sampai tercampur dengan ucapan manusia. Hadis dhaif, hadis maudhu. Itu dengan cara gibah. Kadang mereka mengawali majelis gibahnya ini dengan dagim fillahi sahabatan. Mari sesaat kita gibah karena Allah gitu. Isinya memang celaan, cacian. Jangan dengar riwayat si fulan, dia tidak kuat hafalannya. Jangan dengar riwayat si fulan, dia pendusta. Jangan dengar riwayat fulan, dia berubah ingatannya saat tua. Ini kan gibah semua. Ini boleh. Dalam rangka apa? Memelihara sabda-sabda Nabi agar tidak tercampur dengan yang bukan sabda Nabi. Agar hadis-hadis dhaif, hadis maudhu tidak tersebar di kalangan kaum muslimin. Nanti akan dibahas ya, perkecualian gibah yang boleh. Ini masih di gibah yang haram. Seperti biasa, beliau bawakan ayat-ayat dulu. Di sini Al-Hujurat 12, qala Allah Ta'ala, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah satu sama lain, kalian satu sama lain saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi bayitan. Apakah kalian tidak jijik? Apakah kalian tega memakan daging saudara kalian yang telah mati? Berarti bangkai. Daging yang sudah mati kan bangkai. Memakan bangkai saudara. Seandainya kita makan daging saudara kita yang tidak bangkai, tentu kita tidak tega, jijik ya. Daging orang, apalagi ini mati. Fakarim itu pasti kalian gak mau, pasti jijik.
Dan begitulah ghibah. Allah mengkiaskan ghibah, keburukan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Sama dengan Allah mengkiaskan para pemakan riba itu seperti anak yang menzinai ibunya. Agar kita semakin jauh dari hal-hal yang haram, maka Allah menyamakan, mengkiaskan untuk membantu kita semakin jauh dari kemaksiatan itu. Di sini lebih khusus ghibah. Nah, ingatlah di sini, ketika sedang asik-asiknya kita menggibah saudara kita, sedang lezat-lezatnya, ingatlah ini, kita sedang memakan bangkai saudara kita. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, berarti tidak takwa. Orang yang menggibah ini berarti dia sedang tidak bertakwa. Maka dikatakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengasih. Jadi Allah siap mengampuni. Wahia zikruka akhaka bima fihi bima yakrah. Dijelaskan lebih lanjut oleh beliau bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu pada diri saudara kita apa yang dia tidak suka, dan tentu ini secara umum. Secara umum, ketika kita punya aib, kita tidak suka aib kita disebarluaskan secara umum, ya. Oleh karena itu, ketika ada orang tidak waras, aibnya diumbar malah senang, bukan berarti kita boleh mengumumkannya. Jadi ini secara umum. Kan ada aja kan orang satu dua yang aibnya diumbar, dia nggak malu, dia malah senang. Ada satu dan lain hal. Enggak, ini bicara tentang keumuman. Keumuman manusia, ketika dia mencuri misalnya, ketika dia berjudi misalnya, ketika dia berzina misalnya, ketika kalau kita kaum muslimin yang taat, ketika dia jarang ke masjid misalnya, atau puasa sering batal misalnya, kok disebarluaskan, tentu dia tidak suka. Nah, secara umum. Dan itu benar. Dan itu benar. Kalau tidak benar, bukan, bahasa kita fitnah. Itu benar. Memang dia berzina, memang dia berjudi, memang dia minum khamar, memang dia pendusta, memang dia menipu, dan kita sebarluaskan tanpa alasan yang hak. Itulah ghibah, walaupun itu benar. Kalau tidak benar, ya fitnah. Disebut di sini bukan. Beliau menjelaskan di sini, seandainya ada orang kafir mati, lalu dagingnya kita makan, tentu kita tidak mau, kita jijik. Bagaimana kalau daging itu saudara kita? Fakaifa bi akhika fid din? Bagaimana kalau yang mati itu saudara sesama muslim?
kita makan pakai, tentu lebih tidak tega lagi. Nah, begitulah kira-kira orang yang ghibah. Kemudian, wa min furu'i hadhihi al-ayah, di antara furu'-furu' kesimpulan dari ayat di atas, yang pertama, al-ghibatu zikrul aibi bi dhahril ghaib, bahwa ghibah adalah menyebut aib saudara kita secara goib, bukan di depan dia. Kalau di depan dia bukan ghibah. Dan jika ada unsur nasihat, mengingatkan, itu bagus kan? Bagus kan? Nah, ini justru yang jarang kita lakukan. Maaf Pak ya, Bapak itu begini. Alangkah baiknya kalau Bapak bertaubat. Nah, itu bagus kan? Itu justru yang jarang kita lakukan. Ya. Walidhalika syubbihal ghaibu bil bayyit. Oleh karena itu, gaib itu disamakan dengan bayyit. Kenapa? Karena antara orang gaib dengan mayit mirip. Gak dengar, gak lihat, gak bisa membela diri, dan itu, ya kan? Antara mayit dengan orang yang gaib yang kita ghibah itu mirip-mirip. Cuma kita membicarakan keburukan mayit ada di depan kita, tentu dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa jawab, tidak bisa membela diri. Begitu pula saudara kita yang gaib, dia ada di jauh sana, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di tempat lain. Kita bicarakan keburukan dia, tentu dia tak dengar, gak lihat, gak bisa membela diri. Maka dikiaskan gaib itu dengan bayyit. Li'annahu la yastati'u an yadubba an nafsihi, dia tidak bisa membela dirinya. Begitu pula orang yang berada di gaib, tidak di depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fil ayati dalilun ala hujjiyati qiyasil aula. Dalam ayat di atas terdapat dalil qiyas aulawiyah. Sebagaimana kita tahu, qiyas ada berapa? Qiyas ada 3. Ada aulawiyah, ada al-aqs, ada musawiyah. Musawiyah itu sama. Khamr bikin mabuk, narkoba juga bikin mabuk. Maka narkoba dikiaskan dengan khamr di zaman Nabi. Ini kias musawiyah, disamakan. Kemudian al-aqs, kebalikannya. Wanita itu mengatakan bahwa Allah berada di atas langit, bersemayam di atas arsy. Mendengar wanita itu mengatakan seperti itu, Nabi mengatakan, oh berarti wanita ini, budak ini beriman. Ini kias juga, al-aqs. Artinya, jika
Jika budak perempuan itu mengatakan Allah tidak berada di atas langit, Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati kita, berarti Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Ini kias. Bukankah dalam masalah akidah tidak boleh pakai kias? Betul. Kenapa ini pakai kias? Tidak. Para ulama ketika membahas hadis tadi bukan sedang mengkiaskan akidah Allah bersemayam di atas arsy, tapi sedang mengkiaskan ucapan itu, penilaian Nabi terhadap ucapan wanita itu. Gitu ya. Kalau mengkiaskan dalam hal akidah, dan itu dilarang, misalnya mengatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah begini-begini, nah itu kias dalam hal akidah, nggak boleh. Ini kan penilaian Nabi terhadap jawaban wanita itu. Setelah budak wanita itu mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, Nabi mengatakan berarti budak ini beriman. Nah, maka kias secara atasnya atau istilahnya apa? Mafhum mukhalafah. Kias al-atas itu bahasa lainnya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya, jika budak perempuan itu tidak mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, tentu Nabi tidak akan mengatakan budak itu beriman. Gitu ya. Satu lagi ini aulawiyah. Apa aulawiyah? Istilah lainnya mafhum muwafaqah. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Mengucapkan hus kepada orang tua saja tidak boleh, apalagi memukul, menendang, menampak. Itu kias juga aulawiyah atau mafhum muwafaqah. Mana fakari tubuh gitu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi mayyitan fakari tubuh. Kalimat fakari tubuh, bahwa kalian pasti akan merasa jijik, ini mengandung makna kias aulawiyah. Yang ketiga, kandungan dari ayat tadi ya. Kama la yanbaghi lil 'abdi an yadhkura illa mahasinal mauta, wa kadzalika yanbaghi alayhi an la yadhkura ikhwanahu minal muslimin illa bi mahasinihim wa mahasinihim fi ghaibatihim. Sebagaimana tidak boleh bagi seorang hamba menyebut kecuali kebaikan orang mati. Orang mati dengan orang gaib sama tadi ya. Dua-duanya tidak boleh. Maka jika kita punya teman, saudara, dan kita tahu keburukan-keburukan dia, kita tahu persis aibnya, cacatnya, kekurangannya, tapi dia sudah mati, stop, hentikan. Belajarlah kita menjadi seperti sumur. Artinya ketika sudah masuk ke sumur itu udah gak kemana-mana, udah berhenti di situ. Sumur itu kan gak kemana-mana udah ya. Tidak seperti saluran air ya, dia nampung lalu kemana-mana. Jadilah kita menjadi manusia terakhir yang menerima berita itu, tidak kemana-mana.
kita sering dikirimi berita, video, ceramah pendek. Nah, suka ada gitu. Jangan, ada pesan di situ ya, di kalimat akhirnya. Jangan ini berhenti di handphone Anda, ya. Sebarkan. Tidak, dalam hal ini justru kita menjadi seperti sumur. Berhenti di sana. Karena kita mau menyebarkan lagi haram. Apalagi hari ini mudah sekali. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 10, 10 jadi 50. Cepat sekali. Kalau dulu ghibah harus dengan ucapan, hari ini bisa dengan jempol kita, jari kita. Mudah sekali. Nah, kalau dulu kita hati-hati, sekarang lebih hati-hati. Nah, begitu pula terhadap saudara kita yang seperti orang yang mati, artinya goib, tidak berada di hadapan kita. Ya, ayat berikutnya Al-Isra 36, qala Allah Ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak tahu ilmunya, tidak tahu persis. Gak dengar langsung, gak lihat langsung. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati, semua nanti akan ditanya. Ini menyangkut berita-berita. Maka jangan sampai sekedar katanya. Terus seperti tadi, dapat kiriman, kita sebar lagi, dapat kiriman, sebar lagi. Belum 5 menit dia rala, ya, apa tadi salah, ini kan malah, ya, maka jangan, ya. Dan jangan tertipu dengan ucapan mereka. Hanya dengan mencet tombol Anda ikut dapat pahala sekian. Jangan. Justru banyak dosanya. Kita tidak tahu sahih apa tidak. Kita tidak tahu benar apa tidak. Kita tidak tahu betul itu sabda Nabi atau bukan. Ya kalau tidak, ayat berikutnya surat Qaf 18. Qala Allah Ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan kecuali ucapan itu raqib, atid. Nah, sebagian saudara kita salah faham dengan istilah raqibun atidun. Dikiranya ini 2 nama malaikat, malaikat raqib dan malaikat atid. Ini keliru. Raqibun atidun ini sifat dari malaikat pencatat itu. Selalu mengawasi dan selalu menjaga. Itu sifat dari malaikat itu, bukan nama. Kita sudah bahas nama-nama malaikat yang sahih itu cuma Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Malik. Israfil aja berselisih tentang kesahihannya. Ridwan jelas dhaif. Israel tidak ada hadisnya.
adanya Israiliyat ada di perjanjian lama, perjanjian baru, sama dengan istilah nama Qabil Habil. Yang jelas sahih 5 itu. Selebihnya tugas seperti malaikat penjaga gunung, malaikat hafadhah, ya, malaikat pemikul arash, ya, tugas bukan nama. Malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis ilmu, kan nggak ada namanya itu. Tugas yang Allah wajibkan kepada mereka. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari ucapan seorang manusia kecuali ada yang mencatat, ada yang mengawasi, ada yang menjaga. Ya. Dari ayat ini difahami dan diyakini bahwa yang ditulis oleh malaikat bukan cuma pahala dan dosa. Gitu. Ada kesalahpahaman sebagian orang yang ditulis apa? Baca tasbih, baca tahmid, baca Quran, dakwah, ditulis sebagai kebaikan. Apalagi cacian, makian, ditulis sebagai keburukan. Menipu, tipuan, caci maki, ghibah, ditulis sebagai keburukan. Adapun yang gak ada dosanya, gak ada pahalanya, saya mau ke pasar saya mau makan kan pahala enggak, dosa enggak kan? Enak nih makan kan gak ada pahalanya, mereka beragama tidak ditulis, ya. Berdasarkan ayat ini dan beberapa hadis menunjukkan ditulis. Barangkali antum masih ingat kisah Imam Ahmad ketika Imam Ahmad sakit keras menjelang wafat, demam yang luar biasa, lalu beliau berhenti menggigil orang kedinginan, menggigil biasa, ya. Lalu beberapa sahabat beliau menjenguk beliau dan membacakan hadis, ya, bahwa sampai kepada rintihan keluhan akan dicatat. Mendengar hadis ini, Imam Ahmad diam, tidak berhenti. Ini pemahaman para imam-imam kita bahwa yang ditulis bukan cuma pahala dan dosa, tetapi kalimat-kalimat yang tidak mengandung pahala dan tidak mengandung dosa itu pun ditulis, ya. Nah, ini dia di hurufnya, ya. Zahirul ayati yadullu ala annal malak yaktubu kulla syai'in minal kalam. Zahir ayat di atas menunjukkan bahwa malaikat itu menulis seluruh ucapan manusia, tidak seperti ucapan sebagian orang, bal ma fihi sawabun wa iqam. Malaikat hanya menulis pahala dan dosa saja. Keliru. Walaupun gak ada dosanya, walaupun gak ada pahalanya, tetap ditulis oleh Allah. Oleh karena itu, beliau menasihati kita untuk menahan diri, ya. Jangan mentang-mentang
tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya, kita ngomong seenaknya. Wallahu a'lam. Ya, silakan anda dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.